Wow. Welcome to Studio 948. Wow. Yuda Keling. Wow. Again and again. Back to Studio 9. Alright, semakin jaya. Dia prediksi. So, wawancara dengan Aryan. Are you ready, Yuda? Ready. Must be ready. Alright. Must be ready. 1, 2, 3, 4, 5, and action. Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Yuda Keling. Wih. Halo. Yudamologi. Yudamologi. Karena sekarang rapi, Cing. Iya. Yudamologi itu artinya apa sih? Yudamologi itu aliran investasi. Nih bercandanya ya, aliran investasi yang kalau lu beli suatu saham malah jadi rugi. Oh, berarti kalau ngambil positifnya tinggal beli yang bukan lo saranin. Iya, rata-rata orang-orang bilangnya gitu. Soalnya yang gua beli tuh, Cing, entah kenapa turun terus. Gue juga nggak ngerti, Cing. Turun terus. Terus lo ngapain? Beli-beli terus gitu. Maksudnya Gue masih berpikir, kan kadang orang kalau lagi sial pasti ada hari baiknya kan. iya. Nah ini belum nemu-nemu nih, Cing, hari baiknya nih, Cing. Jadi sampai dari awal investasi sampai sekarang tuh di portofolio rugi. Lo rugi. Rugi. Udah berapa lama? Udah setahun lebih. Sempet ada untungnya, Cing. Awal-awal investasi tuh di bulan Mei 2020 sampai Oktober kayaknya tuh untung tuh karena belinya masih saham-saham yang bagus, saham-saham yang LQ45. LQ45 apa? Itu printer kayak Epson. Aduh. Zaman dulu ada itu. Ya, LQ45. Aduh. Nih kalau ditanya gini jadi bingung juga nih, Cing. LQ45 apa? LQ45 itu saham-saham dengan likuiditas terbesar 45 saham dengan likuiditas terbesar di Bursa Efek Indonesia. Oh, makanya LQ itu liquidity. Iya, liquidity, itu iya. 45 perusahaan. 45 perusahaan paling besar. Ya. Belinya saham-saham yang itu. Kan waktu itu pas awal pandemi emang saham-saham rata-rata turun 50%. Jadi kalau kita beli saham apa aja, itu pasti untung. Karena kan semuanya turun 50% kan pasti nanti balik lagi. Terus akhirnya setelah itu sering udah untung nih. Terus gue nggak tahu apa-apa bisa untung nih. Terus itu kan saham-saham yang besar biasanya pergerakan harga hariannya tuh, Cing, tipis-tipis banget, 0,25 naiknya, 0,015. Akhirnya cobalah masuk ke saham-saham gorengan. Gorengan tuh? Saham-saham yang katanya dimainin sama bandar. Oh. Jadi saham-saham tukang gorengan buka. Bukan, saham-saham bakwan gitu, bukan. Nggak. Bawang goreng recommended. Kebetulan banget diomongin. Kebetulan banget diomongin. Waduh, kemasannya sekarang udah goks loh. Udah goks. Iya. Bawang recommended. Penyempurna tiap makanan. Yoi. Ini bawang goreng ya paling enak yang bisa lu temuin di Indonesia. Bener. Ini bukannya? Bukannya. Oke. Ntar kita Tuh. ngomongin saham dulu. Bawang dulu udah yang pasti enak ini. Ya. Udah pasti enak. Udah pasti enak. Nggak Karena mungkin gue ya? udah sering beli loh. Gue sampai pesan-pesan di Shopee. Shopee apa ya? Shopee bener. Shopee bener. Temannya bini gue juga pada Iya. mesen. Jangan ntar ketutupan Nggak ini. apa-apa. Nggak apa-apa. Bawang recommended nih. Bawang recommended. Terima kasih. Dibeli, dibikin nanya kalau ada yang mesen ya. Iya, benar. Jadi Iya. nih, Cing, kalau lu promoin mama gue pegel lagi nih, Cing. Harus goreng. Karena harus terjaga kegaringannya. Betul. Kalau udah nyetok susah kalau bawang goreng. Gitu. Berapa lama dari PO-nya? PO-nya kalau di Shopee sih gue taruhnya 9 hari. Cuma sebenarnya itu tuh Lama juga. Enggak, Cing, itu tuh cuma takut kalau lagi banyak yang mesen. Jadi biar kan kalau misal PO di Shopee itu minimal 7 hari. Oh, minimal 7 hari. Jadi ini buat 9. Padahal mah kadang misal hari ini pesan 2 hari lagi bisa dikirim. Oh, gitu. Itu biar takutnya kayak waktu itu pas pertama kali Cing Abdel promoin tuh yang mesen berapa ya? 70 lebih. Itu kan kalau misal cuma 2 hari nggak PO, kebingungan. Mama gue goreng mulu. Gue marut terus, Cing. Pedih banget kan. Apa yang diparut? Bawangnya kan diparut.
Oh, bukan diiris bawang tuh ya? Enggak, jadi ada Alatnya? ada alat parutan manual gitu. Oh. Biar cepat, kalau ini kan lebih lambat. Oh iya. Tapi emang rasanya jujur seenak itu loh. Wah. Nah, Penyempurna tiap makanan. penyempurna tiap makanan. Ini temannya bistri gue juga sampai nyari-nyari ke Shopee. Silakan kalau mau. Ini enak, digadoin aja juga enak, digadoin. Buat yang suka bawang goreng, harusnya doyan ngegadoin ini. Bawang goreng recommended, mantap. Oke, kembali ke saham sekarang. Asik. Saham gorengan. Itu Cing, saham-saham yang kapitalisasi pasarnya masih kecil. Jadi katanya sahamnya tuh digoreng sama bandar. Jadi cepet naik tapi cepet turunnya juga. Nah, waktu itu mikirnya, gue dengan nggak tahu apa-apa kan untung nih. Ya udah coba aja di tempat-tempat yang kayak gitu kan. Kalau saham yang besar naiknya lambat ya, menunggu 2 bulan, nunggu 3 bulan baru bisa untung. Kalau misal sehari bisa naik 12% kan udah enak banget kan. Ada yang naik 12%. Saham itu maksimal sehari naiknya 25% sih. Ada yang Pernah ada 25%? ada nih saham yang harganya di bawah 250 perak itu naik maksimalnya 35%. Saham yang di bawah 500 tuh naik maksimalnya 25%. Kalau yang udah di atas 1000 kalau nggak salah 7% doang. Ya, Dan ada Cing saham yang kayak gitu, misal saham yang gue beli tuh harganya waktu itu masih di bawah 200 kalau nggak salah. Dalam berapa hari jadi 1.200. 6 kali lipat. Iya, gue beli Cing. Lo belinya berapa ini? Gue beli di harga 1.200. Goblok. Gue kira lo beli di harga 200. Enggak kan, gue kan saham itu kan ada 700 ya Cing. Kan nggak tahu mana yang bakal naik. Iya. Gue kan cuma ngikutin apa yang rame di sosmed. Jadi gue, yang rame di sosmed ini nih. Ternyata rame itu kan karena orang dari 200 ke 600. Akhirnya, lagi sering diomongin. Pas dari 200 ke 1.200 makin sering diomongin dong. Gue baru tahu tuh pas di situ. Nah, lo beli tuh. Gue beli. 1.200. Harga tertingginya tuh. Dengan harapan akan naik lagi. Iya dong, kan uptrendnya tuh dari 200 1.200 mungkin naik terus kan. Iya. Saat habis gue beli sahamnya disuspend sama Bursa Efek. Jadi perdagangannya diberhentiin. Karena ternyata kalau di Bursa Efek kalau ada pergerakan saham yang harganya terlalu naik tiba-tiba, itu tuh pergerakannya dinilai mencurigakan. Jadi perdagangannya dihentiin sementara. Nah, gue beli terus sahamnya dibekuin hitungannya, disuspend sama bursa. Abis disuspend turun. ARB tuh turun maksimal dalam 1 hari. Auto reject bawah. Turun 6%. Sampai sekarang harganya 500 perak. Gue beli di 1.200. Jadi minusnya tuh udah 50% lebih. Iya. Masih ada tuh saham sama lu? Masih ada lah, kan kalau gue jual sekarang rugi. Mending ruginya nanti. Karena dijualnya nanti. Itu 1.200 beli satu lot? Harga saham itu harganya satu lotnya satu lembarnya 1.200. Satu lembar. Dan minimal beli itu 100 lembar satu lot. Satu lotnya berarti kan 120.000 gitu. Dari 1.200 lu beli berapa lot? Itu waktu itu kalau nggak salah belinya nih kalau di rupiahnya. Kan emang beli pakai rupiah ya. Ini gue nggak enak nyebutnya 12 juta Cing. Buset. Bukan 12 juta lot. Iya, 12 juta rupiah. Uang, iya. Tetap aja 12 juta. Maksudnya lo akan berharap naik. Jadi gue spekulasi banget dan kayak gitu-gitu. Duitnya sisa. Nilai? Iya 5 juta berarti. Iya 5 juta kayaknya. Segitu kayaknya. Dan itu nggak cuma satu Cing, yang gitu Cing. Gue ada saham jarum suntik Cing. Pas lagi pandemi awal-awal tuh bulan Desember harga sahamnya tuh kalau nggak salah 500. Di bulan Januari. Terus ada pesawat tuh. Oh iya. Kayak dekat Halim. Halim apa sih? 9 bulan. Iya. Tapi anak ketiga ini. Anak ketiga ya. Pesawat tempur. Lebih sehari kayak sekarang tanggal 6 dah. Iya, hari TNI kemarin. Pas kita syuting tanggal 6. Tanggal 6 tuh. Kedengeran nggak ini? Kedengeran kalau ini sih.
tetap aja kedengeran kan orang dari atas. Tutup pintunya. Kayak orang lagi dengerin musik di sana gitu. Dekat banget ini kayaknya. Jarum suntik. Kenapa? Jadi itu saham kalau nggak salah awalnya harganya 500-an di bulan November atau Desember 500-an. Terus gue punya tuh SIM, terus dia naik terus kan? Nggak, ini lo beli gara-gara wah ini pandemi jarum suntik kayaknya. Iya, karena gitu. Ini analisa lo. Analisa dan di sosmed ramenya gitu kan. Saham itu naiknya kalau nggak gara-gara berita, gara-gara rumor kan. Yeah. Ini kalau nanti vaksin kan pasti butuh banyak jarum suntik. Pasti perusahaan jarum suntik bakal naik dan benar tuh dari 500 Desember itu naik ke 1.300. Tuh gue beli tuh, Cing, 1.300. Pas di 1.300? Iya. Gue beli 1.300. Enggak, Cing, bentar. Habis 1.300, habis itu sahamnya tuh sideway dulu. Harganya nggak kemana-mana, segitu doang. Oh, sideway namanya? Iya, sideway, nggak kemana-mana. Sideway, oke. Terus akhirnya pas harganya naik 1.500, gue jual aja kan lumayan untung tuh. Untung 200. Untung 200 perak. Ternyata pas habis tahun baru, pas Pak Jokowi tahun 2021 vaksin udah mau dicanangin dari 1.500 ke 3.660. Wah, anjir. Gua nggak mau ketinggalan, gua beli lagi, Cing. 3660. 3660. Gua beli di hari Bapak Jokowi disuntik vaksin. Habis disuntik vaksin, itu saham besoknya disuspend lagi sama bursa. Mungkin sekarang ada ini kali peraturannya kalau saham dibeli lo disuspend. Gua mikirnya, Cing, kalau habis Pak Jokowi disuntik vaksin, pasti naik lagi dong beritanya. Ternyata konsepnya nggak gitu. Konsepnya itu beli saham waktu masih jadi rumor, jual pas udah jadi berita. Biasanya gitu, kalau masih jadi rumor itu pasti naik kenceng, pas jadi berita tuh kemungkinan bakal turun. Kasusnya juga kayak saham Antam, kan rumornya mau kerja sama Tesla, itu naik kenceng tuh. Pas ternyata nggak jadi, jadinya turun gitu. Nah sekarang yang disuspend itu lo beli 3660? Sekarang harganya kok nggak salah 1.700-an. 50% 50% lebih juga. Dan lo beli berapa banyak? Gue tuh minimal beli kadang di 10 jutaan, Cing. Jadi kayaknya itu beli di 11 juta kalau nggak salah. Minus juga. Berarti tinggal 5 juta lagi. Iya. Gitu. Total loss di portofolio gue sekarang itu 24% dari semuanya. Dari semua saham yang gue punya, minus 24%. Misalnya lo beli 100 juta, berarti sekarang nilainya cuma 76 juta. 7 ya, segituan. Tapi masih ada kan ininya? Iya, tapi emang karena kan kalau kita beli saham, selama kita belum rugi, belum jual, belum rugi. Belum rugi, karena kan siapa tahu ada keajaiban, tiba-tiba corona jilid 2. Bukan keajaiban dong ya. Musibah itu, amit-amit ah. Enggak kan mikir. Kalau nantinya tiba-tiba ada berita baru, sahamnya naik lagi, mungkin bisa gue jual lagi. Atau ya gue beli lagi di harga sekarang, biar rata-ratanya turun. Terus pas nanti naik, jadi nggak terlalu jauh. Kok sekarang kan jauh banget nih dari 3.600, harga sekarang 1.700, kan berarti harus naik 100% si jarum kan. suntik. Bakal turun lagi kan, baru ada obat sekarang. Obat selain vaksin. Wah iya, ternyata bener vaksin sekarang bentuknya emang puyer, Cing. Iya kan? Oh iya. Jarum suntiknya bakal rendah lagi. Iya, caranya tuh kalau kita beli di harga yang ketinggian, katanya beli lagi di harga rendah, Cing, biar rata-ratanya turun. Tapi dengan jumlah uang yang lebih banyak. Misal di sini belinya 10, di sini beli 20, kan berarti rata-ratanya bakal lebih turun. Lo harus nunggu sampai dia balik ke harga awal nggak untuk beli lagi supaya untung? Kayak yang 3660 kan awalnya dari 500. Susah dong kalau dia turun lagi ke 500. Kecuali kalau gue beli di sekarang harga 1.700, tapi belinya waktu itu misal belinya 10, sekarang belinya 50, kan jadinya rata-ratanya paling jadi 2.000. Jadi gap dari harga sekarang ke harga gue lebih kecil. Lebih kecil. Iya. Cuman nih emang gue udah nggak mau beli lagi di saham itu karena uangnya nggak ada. Iya. Bukan karena kenapa-napa. Jadi kalau ada orang uangnya pas-pasan, itu lebih baik kalau investasi di
yang kayak gimana? Kalau lu mah kayak jadi apa namanya ya? Spekulasi. Judi banget. Itu kesalahan yang gue lakuin di investasi saham awal-awal. Itu makanya berani bikin seminar di Jegal Semesta. Membagikan kesalahan gue ke orang-orang, biar orang-orang nggak kayak gitu. Kalau duitnya terbatas, banyak yang saraninya sih reksadana, Cing. Di reksadana tuh gimana sih? Reksadana sama saham itu bedanya. Kalau saham kita tuh beli satu perusahaan, Cing. Kalau misal punya duit, taruh gimana? Aduh, gue bingung nih, Cing. tapi ngerti. Yeah. Bedanya saham sama reksadana. Kalau saham kita beli satu perusahaan, misal saham Bank BCA, kita beli Bank BCA-nya. Kalau reksadana tuh kita beli kumpulan saham. Yeah. Dan yang beli itu bukan kita, tapi manajer investasi. Jadi gue ngasih uang 100.000 ke manajer investasi. Manajer investasi nih yang beliin mana saham-sahamnya. Jadi karena dia udah lebih kompeten, lebih berpendidikan, ya resikonya jauh lebih kecil dibanding kita yang milih sendiri. Karena kan gue beli gak tahu apa-apa tuh. Cuma berdasarkan rumor, berdasarkan apa yang dibaca di internet. Makanya bisa sampai rugi gitu. Kalau lewat manajer investasi, karena dia udah jauh lebih paham, resiko ruginya jauh lebih kecil dibanding yang beli saham individual namanya. Gue pernah ikut reksadana dan rugi. Oh iya? Iya. Rugi. Ya, salah berarti. Nilai ininya ya. Nilai portofolionya. Nilai rupiahnya jadi turun. Iya. Ya kan, ruginya itu artinya nilai rupiahnya turun, walaupun secara fisik mungkin kalau ada suratnya tetap punya 6 lembar. Tapi nilainya turun. Iya. Padahal kalau sabar nanti akan bisa naik kata si manajer investasinya. Iya, sebenarnya kalau modelan nabung reksadana, ini yang dari yang gue tonton di videonya Bang Radit, dengerin banyak podcast dan lain-lain. Kalau kita model nabung reksadana tuh kita nabungnya model dollar cost averaging. Jadi setiap bulan nabung rutin aja. Jadi nanti dapat harga rata-rata dan emang investasi kan buat jangka panjang. Makanya kalau emang sekarang lagi turun ya beli lagi aja, karena kemungkinan besar kalau Indonesia makin berkembang itu bakal bisa naik lagi. Karena ya kalau pakai manajer investasi kan dia juga beliin sahamnya nggak mungkin yang kayak gue tuh yang terlalu beresiko gitu. Iya. Waktu itu gue berapa lama, Cing? Mungkin 5 tahun ya. Oh, 5 tahun masih rugi. Oh, jadi mungkin balik modal jadinya. Balik modal. Oh iya. Ya hitungannya rugi kalau misalnya kita bandingin sama gue taruh di bank misalnya. Bank atau beli rumah atau gitu, hitungannya jadi rugi orang balik ke apa ya, uang yang gue keluarin selama 5 tahun sama-sama aja gitu. Ya, mungkin itu kan reksadana kalau nggak salah patokannya IHSG ya, Cing. Iya. Jadi belinya waktu belinya pas di harga 4.000 terus sempat turun dulu tuh berapa tahun ke 3.000, pas balik 4.000 lagi baru jual lagi kan? Iya. Dan pas sekarang udah 6.000 berarti kan udah terlanjur dilepas. Waktu itu berarti awal-awal ini pergantian pemerintahan, banyak sentimen negatif kan. Tahun 2000 berapa berarti? 14. Pak Jokowi. 14. Pak Jokowi ya, 14 itu. Pokoknya banyak gunjang-ganjing lah. Iya. Akhirnya pada turun semua itu. Gitu. Dan gue dari 2012. Oh, berarti 2012 tuh lagi naik. Gue mulai 2012. Begitu masuk ke 2014 turun. Oh, iya. Gitu. Iya, kayak gitu. Makanya yang disaraninya tuh buat yang investasi nih, gara-gara gue banyak nonton terus akhirnya kan diajak kerja sama Bursa Efek Indonesia juga. Emang buat jangka panjang aja. Iya. Biar kalau lagi turun nggak ada keharusan buat jual dan pakainya uang dingin tuh. Bukan uang operasional ya? Iya, jangan sampai pakai uang operasional. Itu kenapa gue walaupun rugi nggak terlalu pusing sih, cuma nggak terlalu banget karena dapat endorse. bukan. Karena dapat endorse dari banyak, dari kerja sama sekuritas, gara-gara gue main saham tuh gue dapat endorse-nya dari perbankan, asuransi gitu-gitu, Cing. Oh, iya. Jadi ngebuka lahan pekerjaan baru lah. Iya. Pokoknya intinya jangan beli apa yang Yuda beli. Iya. Karena pakainya uang dingin, Cing. Pas sekarang lagi turun, nggak ada keharusan buat jual. Karena kan kalau misal uangnya mau gue pakai berarti
gue harus jual di harga sekarang berarti yang minus 50%, Iya. kan seenggaknya nanti gue pengen jual tuh kalau udah minusnya 30 atau 20% lah. Dan kabar kan katanya saham itu ada siklusnya, Cing. Biasanya di Desember tuh saham-saham tuh pada naik karena mau memperbagus laporan keuangan tahunannya. Yeah. Jadi gue tahan dulu sampai bulan Desember, biar nanti kalau pas Desember udah mulai naik baru dijual. Jadi ruginya nggak sebesar sekarang gitu. Nggak mau nunggu sampai balik lagi. Karena ternyata kalau kayak gitu sayang uangnya, Cing. Bener kayak kelamaan juga ya. Iya, uangnya Kelamaan ya. ngendep di tempat yang nggak berkembang. Iya. Ya kayak gue waktu yang kemarin itu terlalu lama. Sebenarnya kalau gue diemin lagi mungkin posisi sekarang gue udah untung. Udah untung lah. Misal 2012 ke 2021 IHSG tahun 2012 misal 3.000, sekarang udah 6.300 kan udah pasti untung kan. Iya, Kemungkinan besar untung, bukan pasti, maaf. Jadi mendingan kalau nanti udah naik lagi dijual, nggak apa-apa rugi. Anggaplah pembelajaran, uang sisanya ditaruh di tempat-tempat yang lebih berpotensi buat ngasilin keuntungan di masa depan. Lo tetap main saham lo? Tapi sekarang udah jauh lebih nggak spekulasi dari kayak dulu, Cing. Dulu tuh beneran bangun tidur beli. Nih salahnya nih, misal sekarang hari Rabu, hari Selasa ada job turun, link, job kemarin turun dari Bang Rahman. Rabunya gue beliin saham, Cing. Belinya apa? Berdasarkan? Gue bangun tidur, lihat handphone, mana nih nama saham yang menurut gue menarik. Udah? Nggak ada apa-apa, Cing. Beli, tang. Udah. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang seenggaknya cuci muka dulu. Enggak, sekarang lebih belinya reksadana karena ngerasa gue tuh belum cukup ilmunya buat nyari langsung saham mana yang lebih berpotensi dibanding yang lain. Mending pakai bantuan manajer investasi. Iya. Kita kalau orang awam hanya ngeliat pergerakan dari nilai sahamnya ya. Mungkin kalau yang pinter dia akan menganalisa perusahaannya. Bener. Kan? Kebijakan ke perusahaannya gimana gitu ya. Jadi ada dua metode, Cing. Ada yang technical analysis sama fundamental analysis. Kalau fundamental tuh melihat kinerja perusahaan. Iya. Ini tahun ini labanya naik gak dibanding tahun lalu? Dibanding 5 tahun lalu perkembangannya gimana? Kalau yang pergerakan harga harian itu biasanya pakainya technical analysis. Iya. Dan teknik itu harus dimodali sama si fundamentalnya kan. Iya. Atau kan ada yang trading harian ya, yang lihatnya cuma naik turun doang. Itu juga ada ilmunya. Jadi dia harus tahu batas paling rendah di periode ini berapa sih, bisa naik ke berapa, bisa mantulnya tuh pas kapan gitu. Dan gue belum belajar ke arah sana, makanya pas investasi sering banget rugi. Termasuk sama yang disuspend bursa efek, harusnya pada bisa meramalkan ya. Buat orang-orang yang udah nyemplung lama di investasi pasti tahu, Cing, kalau misal harga dari 200 ke 1.200 kan nggak mungkin dia naik terus. Pasti udah tahu kalau ini emang saham lagi digoreng. Ya mereka tuh udah lepas di harga segitu. Digoreng itu maksudnya diapain sih? Kalau dibanyakin yang beli gitu. Iya, saham itu kan naik berdasarkan supply and demand, sih. Jadi katanya kalau ada bandar, itu bandar pegang semua saham yang beredar, dia bikin gue yang beli, gue yang jual, gue yang beli, gue yang jual, kan kelihatannya supply and demand-nya rame ya. Masyarakat masuk pas di harga tinggi, si bandar yang lepasin lagi gitu kabarnya. Misalnya di posisi 200 nih, gue bandar, gue beli aja dulu deh tuh. Ya semuanya dibeli. Semuanya lu megang semua saham yang beredar. Nggak semuanya banget sih, cuma sebagian besar lah. Kan akhirnya bisa kita yang mainin sendiri. Oke, ya misalnya lagi di 200 gue punya nih. Mana boleh perorangan lagi yang beli ya. Maksudnya gue punya tim nih, mana yuk lo beli ke gue. Dion lo beli, lo juga beli ke gue. Tapi itu terdata sebagai jual beli trafiknya. Iya, belinya bukan di Cing Abdel. Cing Abdel jualnya di sekuritas kan. Iya. Tapi kan kelihatan traffic, ada yang mau beli, ada yang mau jual. Iya. Kan kelihatan banyak, akhirnya banyak masyarakat, anjir nih, ternyata saham lagi rame, akhirnya ikutan beli. Oke. Itu
itu kalau nggak salah sih nama ilmunya bandarmologi, Cing. Idamologi sama bandarmologi. Tinggal ditambahin mologi doang. Tapi beneran ada bukunya bandarmologi. Jadi menceritakan gimana sih biasanya cara kerja bandar kayak gitu. Salah satunya itu dia bikin supply and demand sendiri. Iya mungkin ada filmnya. Mungkin kali ada lah. Orang bukunya aja udah ada bandarmologi. Iya itu yang bikin ya emang yang udah terjun lama, terus biar maksud biar investor pemula nggak ketipu sama yang gituan, Cing. Oke. Makanya kalau yang udah senior tuh kalau udah ngelihat pergerakan harganya mencurigakan dia nggak bakal tertarik beli gitu. Oh iya. Nah, gua dengan pengetahuan yang bodoh. Atau kalau mau ya jangka pendek belinya, jangan lo simpen. Iya. Misal dari 200 naik 500 ya langsung lo jual. Iya, cuma kan kita nggak tahu nih pas kita beli 200 bakal naik atau enggak. Bisa aja turun ke 50 perak. Oh. Iya. Tapi berita itu lu taunya dari ada sih ya. Kalau kayak berita kan klasemennya ada setiap hari ya ini harga. Kalau kita misal aplikasi sekuritas setiap hari itu emang di-update, Cing. Harga itu geraknya per detik. Jadi ya setiap hari kita bakal bisa lihat chartnya. Iya. Dan 24 jam bisa beli lewat aplikasi? Kalau beli saham itu ada jam-jamnya. Perdagangan Bursa Efek Indonesia itu buka jam 9 pagi sampai jam setengah 12 siang. Habis itu bukan libur, istirahat isoma sampai jam karena benar setengah 12 sampai jam 1.30 istirahat. Jam setengah 2 sampai jam 3 buka lagi. Jadi cuma ada satu hari itu cuma 3 jam perdagangan. 9 sampai setengah 12, setengah 2 sampai jam 3. Ada isomanya dulu lagi gue. Iya, ada. Biar kalau kan mungkin yang kan ada yang setiap hari trading harian kan. Iya. Ya biar dia matanya nggak terlalu natap layar terus-terusan lah. Iya benar. Dikasih waktu sama bursa buat istirahat. Iya. Oh makanya ada yang kerjanya malam untuk ngejar bursa luar negeri. Oh iya, rata-rata itu. Iya. Kalau bursa Amerika tuh emang bursa Amerika 24 jam ya? Iya, kayaknya 24 jam. Atau cryptocurrency 24 jam. 24 jam juga. Iya, Forex 24 jam gitu. Lo kripto juga main? Cryptocurrency main juga. Kripto itu gimana sih? Gue nggak ngerti sama sekali dah. Investasi sih gue bilangin sih buat main. Iya. Ya kripto kan targetnya mau menggantikan mata uang yang dipakai di dunia kan. Makanya ya karena masih rumor dan akhirnya beli mobil bisa pakai Dogecoin. Beli bisa pakai Bitcoin. Itu kan akhirnya ternyata beneran bisa dipakai. Makanya harganya naik. Terus di El Salvador udah bisa pembayaran legal lewat Bitcoin juga gitu. Tapi kan dihancurin tuh. Dibakar ATM-nya sama orang-orang El Salvador. ATM Bitcoin. Ya itu gue yang nggak tahu tuh, Cing. Nah, si kripto ini bedanya sama Bitcoin apa? Oh, cryptocurrency itu nama besarnya. Nama besarnya. Nama sistemnya. Nama sistemnya cryptocurrency. Isinya ada Bitcoin tuh yang paling besarnya. Induknya tuh Bitcoin. Terus ada Dogecoin. Yang Doge itu yang diramein sama Elon Musk terus. Terus ada Ethereum. Ada banyak lah, ada Shiba. Akhirnya sama juga sama mata uang. Ada dolar, ada rupiah, kayak gitu. Ada kayak gitunya. Cuma gue juga nggak terlalu paham soal Bitcoinnya. Tapi gambarannya tuh kayak gitu, Cing. Iya. Makanya katanya sih kalau mau investasi di Bitcoin, taruhnya di koin-koin yang udah besar juga, kayak di saham juga sama. Kalau investasi saham kan kita cari saham-saham yang udah mapan lah ya, yang bukan gorengan kan. Nah, kalau saham kan ketahuan itu ada perusahaannya. Ada perusahaannya yang sebenarnya kita membeli kinerja kepemilikan, perusahaan. Iya benar. Iya, terus kita membeli kepemilikan dan tergantung dari kinerja perusahaan. Kalau Bitcoin kita beli apa? Bitcoin itu kita beli kalau nggak salah satunya sih komunitas, Cing. Harga Bitcoin kan bisa
tinggi kalau diperjualbelikan di komunitasnya. Misal komunitas, bukan komunitas. Misal, aduh gimana ya? Iya, salah satunya tuh gara-gara komunitas. Misal, kalau Bitcoin nih, misal kita beli Ethereum lah ya, ETH. Itu tuh kita beli karena Bitcoin, si Ethereum ini Bitcoin dengan teknologi paling bagus, gitu, Cing. Jadi banyak Bitcoin yang numpang teknologinya Ethereum. Oh, sorry. Bitcoin ini bukan namanya. Bitcoin itu nama. Sama, seperti Ethereum. Iya, kalau yang Ininya kripto. cryptocurrency. Oke. Gitu. Katanya yang paling populer adalah BTC, Bitcoin. Itu induknya yang pertama. Nah, itu siapa yang bikin? Yang bikin orang Jepang namanya. Gue lupa namanya, Cing. Tapi yang pertama kali bikin Bitcoin tuh siapa ya namanya? Pokoknya orang Jepang lah. Terus akhirnya kan awalnya dari komunitas-komunitas. Misal komunitas gua nih, komunitas stand up bikin Bitcoin karena rame, makin banyak peminatnya, harganya kan makin tinggi dan Bitcoin itu jumlahnya terbatas, Cing. Jadi nggak nambah sama sekali, makanya makin tinggi tuh gara-gara ya jumlahnya segini-segini aja, yang pengen ada banyak gitu. Iya. Kalau mining gimana tuh? Kalau mining itu Bitcoin itu kan jumlahnya misal kalau nggak salah 21 juta. Tetap segitu dari dulu Dari hingga dulu. kini. Cuma belum sampai 21 juta nih sekarang, Cing. Sekarang kalau nggak salah masih misal, anggaplah ya, gue takut salah. Anggaplah masih 15 juta. Masih ada 6 juta Bitcoin lagi. Masih 6 juta Bitcoin yang belum di mining, belum Ditambang. ditambang. Nambangnya pakai komputer, bukan nambang beneran. Iya. Gitu. Makanya harga VGA card Lagi naik. RTX waktu itu naik karena banyak yang menggunakan itu speknya harus pakai RTX itu atau gimana sih? speknya harus tinggi banget lah komputernya, Cing. Gua kurang paham juga sih. Oh, iya. Kan dia harus ngolah datanya gede banget, makanya kalau mining kan biasanya di tempat yang ruangannya full AC, dingin banget, terus komputernya berjejer banyak. Ya itu, kayak emang kebutuhannya segitu. Kalau si saham dikeluarin, fisiknya tuh ada tuh perusahaan. Iya. Bitcoin fisiknya nggak ada. Iya, Bitcoin tuh emang fisiknya karangan-karangan aja. Kayak misalnya kalau kita main game, harga-harga tuh disepakati sama pemain-pemain game aja kan. Nah, Bitcoin juga seperti itu tuh. Gue rada kurang pahamnya sih, takut salah juga. Cuma kalau si Bitcoin tuh rata-rata biasanya bisa dipakai di komunitasnya masing-masing. Misal Iya. ada namanya BitTorrent, itu bisa buat air. Kalau gue kaget sama air. BitTorrent, iya. Ada BitTorrent kan ada aplikasi torrent ya. Nah, kalau gue punya BitTorrent itu bisa gue pakai buat pembelian di aplikasi situ gitu juga. Jadi harganya naiknya karena supply and demand juga. Iya. Selain itu karena biasanya kalau saham kan Antam mau kerja sama Tesla, harganya naik. Nah, kalau Bitcoin tuh salah satunya, Bitcoin ini teknologinya paling bagus dibanding Bitcoin yang lain. Cryptocurrency yang lain. Dibanding cryptocurrency yang lain. Atau misal Binance Coin, BNB. Kenapa dia salah satu yang terbesar? Karena si aplikasi Binance-nya itu aplikasi terbesar di dunia. Makanya dia bikin koin sendiri karena aplikasinya paling banyak digunain di seluruh dunia. Salah satu Bitcoin, salah satu cryptocurrency yang paling naik itu ya BNB gitu. Iya. Itulah, Cing. Gua bingung juga, Cing. Iya. Kayak ini sebenarnya ya. Anak gue tuh main Roblox. Di Roblox itu ada koinnya. Ada koinnya. Dan koinnya itu sekarang bisa dibeli di Shopee. Mungkin model-model seperti itu ya? Iya, mungkin ya. Iya. Kebutuhannya kan beda-beda ya. Cuma ini dalam skup kecil ya. Iya. Dalam skup kecil di Roblox itu ada koin untuk beli segala macam perintilan-perintilan baju, rambut, segala macam kayak gitu. Nah, uangnya ini harus dibeli. Iya, kita tuker uang rupiah kita sama koin dia kan. Sama koin dia ya, gitu. Modelnya kayak gitu juga sih. Kayak
ngasih uang asli untuk Uang digital. dapat uang digital. Nah, yang paling yang membedakannya, Cing, kalau uang digital yang di game itu kan Cuma di situ doang. cuma di situ game doang. Kalau yang di Bitcoin karena ini modelannya bisa bertumbuh, Ah. jadi bisa kita tahan dulu. Dan bisa beli macam-macam di luar sih. Kalau yang Roblox saya belinya di Roblox doang. Iya, benar. Nah kalau pakai yang Bitcoin, pada udah bisa beli mobil Tesla katanya, atau Di beli apa tempat-tempat lagi? di tempat-tempat yang udah menyetujui pembayaran melalui Bitcoin. cryptocurrency. Oh iya. 734 juta. Kalau sekarang itu satu BTC itu $50.000. Berarti berapa tuh? Jadi 734 juta. Waktu awal-awal, Awalnya mah awal-awal masih sejutaan, Cing. Buset, 700. Itu 2014 pertama tahu Bitcoinnya. Itu kayaknya masih 4 jutaan lah. lu ada gak Bitcoin? Nggak ada. BTC-nya nggak beli, cuma nyimpen di tempat yang lain, di cryptocurrency yang lain. Ada nggak kita yang punya Bitcoin orang Indonesia? Ya pasti ada lah kalau yang duitnya banyak lah, Cing. Iya maksudnya yang ketahuan nih gara-gara Oh yang kaya Bitcoin. gara-gara banyak lah, Cing. Kalau lihat di sosmed, misal nih, gue punya Dogecoin. Dogecoin waktu itu beli 900 perak harganya kalau dirupiahin. Tiba-tiba naik ke 10.000, Cing. Gue untung di Dogecoin. Beli di 900, dia naik ke 3.000, gue beli lagi, jual di 10.000. Berapa lama itu? Itu nggak nyampe 2 bulan kayaknya. Buset. Tapi- nggak disuspend karena tidak ada di. Tapi iya, Bitcoin tuh satu hari bisa naik 100% lebih, Cing. 1000% juga bisa. Tapi turunnya bisa segitu juga. Nggak ada apa namanya? Nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah lah. High risk ya. Dan dijual udah pasti ada yang beli. Kalau saham kan udah pasti kan. Kita jual pasti ada yang beli sama si pengelolanya nih ya. Ah, enggak juga, Cing. Misal nih, gue ada satu saham. Terus ternyata sahamnya ini nggak diminatin masyarakat. Iya, kita jual nggak ada yang mau beli. Sama persis. Ini misal nih, ada saham, gue jual bawang recommended, tapi menurut masyarakat ini tuh harganya ketinggian atau nggak ada nggak ada potensi buat berkembang di masa depannya. Itu berarti kan nggak dibeli sama masyarakat. Jadi kita punya saham yang nggak bisa dijual. Sahamnya nggak liquid kalau itu dibilangnya. Ada Jadi mungkin bisa nggak dibeli? bisa lah. Misalnya harga sahamnya, gue ada saham yang beli di 90. Iya. Terus kemarin sempat turun ke 60. Pas gue mau jual di 60 nih tapi gue udah Jualnya ke siapa? Gue jual di aplikasinya. Iya. Tapi kan nggak ada yang mau beli. Nih, lihat di handphone aja kali ya. Iya, ya aplikasinya iya boleh. Nih. Maksudnya tinggal sendiri, aplikasi dulu. Kan nggak usah ditunjukin. Maksud gue aplikasi itu antara gue sama lo atau ada pengelolanya? Kita semua dikelola sama Bursa Efek. Oke. Aplikasi itu sebagai jembatannya. Oh, jadi gue jual nih, Bursa Efek gue mau jual nih Ya. dari situ. Nah nanti orang Kalau gua mau beli, Cing Abdul mau jual, nemu. Kalau Nemu. nggak ada yang mau beli, nggak ada yang kejual dong. Perantara gitu ya. Iya, misal mana ya, Cing, maaf nih. Aduh ini aplikasi yang ini aja yang lebih gampang banyak lihatnya. aplikasinya. Sama yang kerjasama satu, Cing. Oh, apaan? Nah, ini kan antrian yang mau beli, ini antrian yang mau jual. Kalau di antrian mau jualnya nol gitu. Jadi tahu kita. Iya, tahu. Oh, nggak berjudi juga. Gue mau jual, nungguin ada yang beli nggak gitu. Enggak gitu. Tapi kan kita bisa lihat. Oh, ini ada yang mau beli, berarti Oh. bisa kebeli. Kalau ternyata emang Oh, oke. antrian mau belinya nol, ya berarti kan nggak kejual. Nggak ada kejual ya. Nah, Bitcoin juga ada yang kayak gitu. Oh. Tergantung komunitasnya. Kalau yang Dogecoin itu kan lumayan rame gara-gara Elon Musk juga kan. Bilang apa namanya, bisa beli pakai Tesla, bisa beli pakai cryptocurrency. cryptocurrency. Dan kriptonya adalah Dogecoin. Dogecoin. Kalau nggak salah BTC juga bisa sih, gue lupa. Cuma akhirnya pas gara-gara itu digorengnya sama Elon Musk, dimainin terus naik pas 10.000, tiba-tiba di hari Lebaran Elon Musk tuh bilang Tesla memberhentikan pembelian melalui Bitcoin. cryptocurrency. Turun. Sekarang harganya jadi 3.000 lagi. Dari udah 10.000. Dan si Doge. Si Bitcoin tuh kalau dirupiahin sempat 900 juta, sekarang balik 600 atau 700 juta gitu. Berarti ada orang yang rugi juga tuh. Iya pasti ada yang rugi. Pasti ada Karena yang kan rugi, ya.
pasti ada kalau nggak pasti ada yang rugi, pasti ada yang untung, Cing. Karena gue beli di 3.000, gue jual di 9.000. Kan kalau gue jual berarti harus ada yang beli dong. Berarti ada yang beli di harga 9.000. Iya. Nanti pas dia turun 3.000, kan dia yang rugi, gue yang untung gitu. Oke, ya. Gue udah keburu untung. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada yang jual, berarti dia stuck sideway itu. Sideway. Oh. Harganya segitu-segitu aja lah. Atau kalau nggak ada yang beli, kita mau yang jual banyak tapi nggak ada yang beli, berarti harganya kemungkinan besar bakal turun. Karena kan balik lagi supply and demand sih gitu. Iya. Kalau yang beli sesuai dengan ya banyaknya sama penawar ya sih. Ya situ aja. Kalau yang nawar lebih yang mau beli banyak banget pasti akan naik. Tuh. Wah, pusing juga ya ini ya. Iya, sebenarnya harusnya gitu tuh, Cing. Kalau mau investasi harus ngerti perusahaannya, kinerjanya, harus ngerti kebijakan politik negara. Iya. Karena diganti menteri aja udah bisa bikin kan turun. Kalau misal atau naik. Iya, misal pas Pak Jokowi awal-awal dia mau mengembangkan infrastruktur, pasti saham infrastruktur naik gitu kan. Semen naik, saham segala macam tuh bakal naik. Makanya katanya kalau investasi di saham ya emang kita harus melek sama kebijakan pemerintah. Jangan kayak gua yang modal spekulasi. Kalau lu modalnya spekulasi mungkin aja bisa untung, cuma kemungkinan besar bisa rugi juga. Kayak gua kan sempet untung kan. Iya. Tapi sekarang ini dalam posisi rugi loh. Dalam posisi rugi untuk nilainya ya. Tetap maksudnya bukan rugi udah lo jual terus rugi. Nih rugi nih ruginya nih, Cing. Beneran, Cing. Gue tuh disangka kadang ruginya gimmick. Padahal nih, rugi jadi 22% deh, Cing. 22% sekarang lo. Tuh rugi, minus. Terus mana itu rupiahnya? Coba lihat berapa. Ini nilai dari 22% ini segini lo ruginya. Iya. Buset. Gede, Cing. Gede gila. Gue tuh sering lu mah beli saham, beli ngasah biar rugi biar jadi konten. Gak gitu, gue beneran beli niatnya mau naik. Niatnya gitu, tapi ternyata turun, ya terpaksa harus gue kontenin lah gitu. Karena lo berdamai dengan kepedihan diri lo. Iya, karena menurut gue salah satu untungnya jadi stand up comedian tuh kita bisa ngelihat sisi lain dari setiap hal buruk yang terjadi. Oke. Gitu sih. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa melihat sisi itu dan perlu penyembuhan di Healing Through Comedy. Through Comedy. Masuk. Jadi Cing, Healing Through Comedy menurut gue salah satu menurut gue ilmu yang dipunyain atau bukan ilmu, apa sih namanya, Cing? Apa tuh? Yang kayak tadi gue bisa ngeliat sisi baik di setiap kejadian buruk. Kesadaran itu tuh kadang nggak harus dimilikin sama lu yang stand up comedian profesional. Buat orang umumnya juga penting banget buat punya kayak gitu. Biar kalau lu lagi sedih, ya emang sedihnya nggak apa-apa, sedih dulu aja, cuma yakin aja suatu hari tuh kesedihan bisa kita ketawain. Nah masalahnya kan kadang kita sedih nih gara-gara kejadian suatu kasus. Udah kan komedi plus time adalah tragedi plus time adalah komedi. Udah bertahun-tahun tapi pas kita balik ke sini lagi tetap sedih. Alasannya apa? Kalau menurut gue sebagai seorang stand up comedian, karena kita tetap jadi korban di situasi ini. Bukan jadi observer. Bukan jadi pemerhati. Pengamat ya. Misal gue nih kejadian gue, Cing. Jalan pertama kali sama si Dila, gue disangka tukang ojek. Itu kan sedih banget ya. Beneran lagi jalan nih naik motor. Sebenarnya yang harus sedih si Dila ya. Kalau lo ya. Bener juga. Kalau lo ya iyalah, udahlah emang begini gitu. Enggak, tapi kan gue malu, Cing. Saat itu. Iya. Oke. Pertama kali jalan bareng. Mau ke Coffee Toffee Hang Lekir, open mic stand up Indo. Bang, Coffee Toffee Hang Lekir mana? Udah sini penumpangnya gue aja yang bawa. Itu beneran tuh abang-abang pinggir jalan gue tanya, dia ngejawab gitu. Gue malu banget kan, pertama kali jalan bareng. Cuma akhirnya sekarang kejadian itu kenapa bisa gue ketawain? Karena kalau gue jadi penonton yang ngeliat kejadian itu,
gue juga pasti ngetawain ini orang. Iya. Nah, kadang tuh orang kenapa tetap sedih sama kejadian yang udah lewat karena dia tetap ada di posisi ini, nggak jadi di posisi pemerhati. Tetap di posisi korban lah. Korban. Nah, biro psikologinya cewek gua itu lagi bikin acara kayak gitu, healing through comedy, healing lewat gimana sih caranya stand up comedian bisa berdamai dan menertawakan kejadian pahit yang terjadi. Iya. Pembicaranya si Zawin Nur. Zawin. Gitu. Iya. Ini punya kasus ditinggal Nikah, kawin. iya kan banyak tuh. Hibzi ditinggal meninggal ibunya, Iya. dia jadi materi stand up. Iya. Abdur yang kemarin di sini juga ditolak sama calon mertuanya jadi materi komedi. Itu kan pasti kalau dilihat polanya kan stand up comedian selalu kayak gitu kan, pasti ada caranya. Nah di biro psikologinya cewek gua @sadari_diri itu bikin @sadari_diri Instagramnya, namanya sadari diri. Itu tuh bikin workshop tentang kayak gitu, Cing. Iya. Kan emang butuh waktu kan dari pelaku atau korban, terus kita memindahkan diri kita jadi pengamat, mengamati diri kita sendiri. Iya, butuh waktu. Itu kan butuh waktu. Dan tiap orang waktunya beda-beda. Cuma ada kan pasti yang udah kejadiannya udah lama sampai sekarang kenapa masih kalau kita ingat masih sedih Itu karena kita ngingetnya kita sebagai korban terus. Nah, ada caranya supaya kita bisa jadi observer. Di healing through comedy itu. Iya, itu kan nanti pembicaranya Zawin juga. Zawin menceritakan cara dia gimana sih biar kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya duluan mana sih? Duluan mana kita memutuskan? Duluan tidur nih kayaknya sih. Tidur muka lo. Hah? Terakhir gambar siapa tuh terakhir? Maka menurut gue emang harus ada ini dah. Setiap wawancara, setiap apa nih harus kadang ada. Kameranya nggak pindah. Iya kadang. Harus ada apa namanya monitor. Jadi kita tahu. Karena sering tidur. Jangan-jangan dari tadi pas lu ngomong, gue yang disut ya. Makanya ngejilatin mulut-mulut lagi. Ya mencurigakan nih si Dion ini. Aman-aman ntar kita lihat ya. Lo kan tidur gak sadar. Begitu bangun, ketiduran tuh kagak sadar. Berapa lamanya? Ya. Tadi sampai mana tuh? Ini. Saat kita jadi korban, terus kita pindah jadi pengamat kejadian tersebut. Kejadian tersebut. Itu kan harus bukan cuma butuh waktu. Ternyata ada waktu lama, tapi dia tetap merasa begitu ngomongin masalah itu, dia akan memposisikan diri sebagai korban lagi. Iya, balik lagi. Nah, itu caranya supaya kita dapat waktu yang lebih cepat di healing through comedy. Atau kita harus nerima itu dulu, baru bisa dijadikan. Iya, kan kalau di stand up comedy juga salah satu cara biar kita bisa menertawakan hal buruk tuh kan kita harus berdamai dulu. Iya. Nah, berdamai dulu sama keadaan itu. Itu ada caranya nggak? Atau itu memang cuma kelegoan hati kita aja, kebesaran hati kita aja? Kalau datangnya ke psikolog pasti ada metodenya ya. Iya. Untuk lebih cepat penerimaan itu terjadi gitu ya. Ya mungkin ditanya sama pertanyaan yang psikolog tahu gitu. Iya. Cuma ya kalau sebagai stand up comedian kan biasanya ya udah kita diemin aja. Karena mungkin udah terbiasa juga ya. Oh ya udahlah, ini diemin aja, nantinya gue pasti bisa nemu lucu dari kejadian ini kok gitu. Iya. Banyak akhirnya memang begitu kita udah mulai bisa berdamai dengan satu hal-hal yang memalukan atau menyedihkan di zaman dulu, itu kita akhirnya lebih cepat kalau punya peristiwa yang menyedihkan atau memalukan. Pulihnya kita lebih cepat. Iya. Dan stand up comedian itu semuanya rata-rata nguasain kesadarannya itu tuh, Cing. Iya. Karena emang mungkin terbiasa nulis. Iya. Dan kalau profesi lain kan mungkin kalau mesti penulis lirik lagu bisa juga karena dia mengekspresikan tulisannya. Mengekspresikan perasaannya lewat tulisan. Kalau profesi lain kan mungkin nggak punya kesempatan kayak gitu. Makanya ilmu ini atau kesadaran ini tuh penting dimilikin sama semua orang biar kalau lagi sedih, nggak apa-apa sedih, cuma bisa kok ini diketawain, orang stand up comedian aja bisa, misal kayak gitu sih. Iya.
Tapi kadang-kadang ada juga komedian yang menjadikan itu topeng dong. Sebenarnya dia juga belum bisa nerima sama Ada, Ci. kejadian itu. Terus ya pura-pura nerima aja, tapi sedih terus akhirnya. Gua ada waktu di Suci 4 Iya. pas babak callback Iya. itu pas open mic-nya gue bawain materi tentang gue diomelin papa gue waktu gue close mic. Gue bawain materi itu tuh di open mic-nya Suci 4. Nangis gue pas lagi stand up karena ternyata emang gue belum berdamai. Cuma waktu itu gue paksain buat cepet tulis, Iya. buat jadi materi. Iya. Tapi ternyata waktu gue bawain gue nangis dan akhirnya materinya nggak bisa tersampaikan dengan baik. Dan itu jadinya pas itu nggak jadi materi juga. Akhirnya jadi renungan suci. Iya. Malam renungan akhirnya pada nangis-nangis pada Nangis-nangis. akhirnya pada tersadar pulang nonton stand up pada minta maaf sama bapak. Jadi lebih ke muhasabah. pas ya. open mic itu nggak dapet lucunya, malah gue sendiri yang nangis karena ternyata belum bisa berdamai. Mungkin kejadiannya masih terlalu deket gitu. Iya. Kadang ini apa namanya sebuah hal yang sangat ini ya kontra banget ya. Menyembuhkan kesedihan dengan komedi kan. Masa iya orang lagi sedih lu disembuhinnya sampai diketawain. Masuk akalnya di mana sih sebenarnya? Kalau gue sih sebagai pelaku komedi udah tahu. Iya. Tapi buat orang umum, masa iya nyembuhin kesedihan dengan komedi Iya. gitu? Nah itu tuh emang rada sulit dipahamin sama orang yang bukan komedian kan? Iya. Gimana ceritanya Hibzi yang ibunya meninggal, terus dibawain sebagai materi stand up sama dia, diketawain sama semua orang. Semua orang. Kenapa itu ternyata menyembuhkan buat Hibzi? Iya. Nah itu, dan kayaknya apa namanya ya langkah yang tepat ya kalau dilihat dari kita yang komedian. Menyembuhin diri dengan cara gitu lebih langkah tepat deh karena lebih gampang, lebih cepat juga. Iya. Untuk dan penerimanya. menghasilkan juga. Bukan berarti kita nungguin gue dapet kejadian buruk kayak gitu. Gak gitu. Cuman kalau ada kejadian buruk kita lebih bisa menghandle. Iya, kayak ya udah nggak apa-apa sekarang gue sedih, nggak apa-apa gue nikmatin aja dulu sedih-sedihnya. Nantinya nggak tahu berapa lama gue yakin ini kejadian bisa gue jadiin lucu gitu. Iya. Kita juga tidak mengecilkan nilai kesedihannya sebenarnya gitu. Misalnya ditinggal ibu meninggal terus karena kita bercandain, kita akhirnya mengecilkan nilai ibunya enggak. Bener. Cuman kejadiannya aja yang aja misal kayak paling baru yang paling gue suka tuh materi Marcel soal ditinggal sama ayahnya. Itu kan yang dia datang ke sana harus bayar buat jas. Itu kan sebenarnya sedih banget pasti Marcel saat itu ya. Pas akhirnya sekarang dia ceritain, anjir ternyata kita bisa ketawain dan Marcel juga seneng diketawain kayak gitu. Iya. Pada saat Marcel belum punya uang harus beli perangkat segala macam untuk pemakaman bapaknya itu pasti saat itu sedih Marcel. Sedih banget, dan kalau kita ketawanya saat itu, waduh, ditampar sama Marcel. Orang priuk. Iya, nggak bisa, harus orangnya itu yang rela untuk ditertawakan. Orangnya udah membagikan kayak dia udah membuka diri. Nih lu boleh ngetawain gue segini, lu ketawain aja gitu. Iya. Dan itu di workshop itu tanggal 23 Oktober 2021, bironya Dila si Sadari itu bikin Sadari Diri bikin salah satu workshop dan talk show tentang itu. Pembicaranya ada psikolog-psikolog dari Sadari, salah satunya si Dila. Sama ada Zawin juga sebagai praktisi stand up-nya. Praktisi stand up dan praktisi pelaku kesedihan, korban kesedihan. Iya. Dan korban keadaan. Selain stand up juga ada penulis lirik dan lagu yang jadi pembicaranya. Jadi siapa itu? Afia Talia namanya. Jadi nggak cuma bisa diketawain tapi bisa diekspresin dengan jenis seni lain gitu. Cara ekspresinya beda-beda ya. Ya komedian jadi materi, kalau si penulis lirik ya jadi lagu. Jadi lagu atau dia jadi bait-bait puisi lah. Kan Wira juga jatuhnya ke puisi dan tulisan. Iya. Zoom ya, by Zoom. HTM-nya kan nih acaranya 2 hari, Cing. Tanggal 23 dan 30. 30 itu kalau 23 itu mengekspresikan kesedihan lewat komedi dan lagu. Yang ketiga tanggal 30-nya lewat journaling. Journaling itu apa? Journaling tuh kayak ditulis gitu, Cing. Blog. Iya, pokoknya kita tulis lah. Bareng sama Tertata @_. Instagramnya itu
Tata gitu. ATM-nya itu 100, kalau ini tayang tanggal berapa Bang? 14. Tanggal 14 mungkin 2 hari jadi 100.000, kalau pas kita syuting lagi 80.000. Pas lagi syuting lagi 80.000, tapi sekarang udah Pas tayang udah 100.000 kan, udah 14, udah sehari. Udah seminggu sebelum acara pertama kan. apakah ini ATM gorengan? Bisa juga harusnya. Iya, karena setelah tanggal 30 ATM ini tidak ada artinya. Enggak ada harusnya bener, gue beli semua tiketnya, peminatnya banyak, gue naikin harganya, modelan calo aja ya. Iya, Itu Gi. Flyer kali, flyer. Ada flyer. Flyer. Flyernya ada dong. Ada ya, ntar dimasukin ya di sini ya. Di sini. Iya, iya. Wah. Di sini. Nyusahin editor. Di mana? Sini. Tengah. Mana? Sini. Tengah, dekat Sini. Di sini. Iya, iya. Dan di deskripsi juga Ada link. Itu. ada. Ini pengalaman pertama dari si Sadari Diri atau udah? Bironya sih sering banget bikin workshop dan workshop dan talk show. Talk show cuma yang kolaborasi langsung sama stand up comedian yang baru yang sekarang. Oke, ya mungkin ini baru pertama. Mungkin karena ada Dila di situ sekarang. Iya. Iya, bisa. Dan awalnya gue yang ditawarin sih buat jadi pembicaranya, bukan Zawin. Kan harusnya kenapa lo nggak mau? Karena gue kan kalau lu lihat tadi kalau ngobrol mandet-mandet, ngejelasin malah kagak jelas. Gue tuh takut ini memperburuk citra bironya Dila. Jadi gue lu mending dijauhin aja, dijauhin lebih pinter gitu. Ya, ininya juga lebih pasti ya, contoh kasusnya. Contoh kasusnya jauh lebih berat. Lebih berat. Walaupun gue juga ada kejadian berat, tapi kan gue belum segitunya bisa menceritakan dan jadiin komedi. Iya. Gitu. Karena lo masih usahakan untuk happy ending. Iya. Enggak, bukannya masalah itu. Masalah lain tuh karena nggak enak buat diomongin di depan kamera gitu. Karena lo belum nerima, belum berdamai dengan masalah itu. Harusnya lo jadi peserta lo. Iya. Iya. Kan butuh waktu. Karena gue udah tahu waktunya, kayaknya bukan sekarang deh gitu. Iya. Jadi nggak perlu buru-buru. Iya. Dan itu, ini menurut gue salah satu keberuntungan gue lah. Gue punya pasangan seorang psikolog. Kalau gue sedih tuh nggak perlu terlalu dilawan, Cing. Sedih aja gitu. Dinikmatin aja tuh. Misal gue tuh sering sedih atau sering nggak seneng perasaannya kalau lagi nggak produktif. Iya. Gara-gara gue nggak produktif, gue malah jadi kesel sendiri kan. Dan itu malah nggak bikin gue produktif. Jadi kalau gue lagi nggak produktif, ya udah gue nikmatin aja dulu, nggak ketidakproduktifannya. Biar nanti kalau udah kelar baru mulai lagi gitu sih. Iya. Jadi nggak perlu harus buru-buru mengganti emosi yang sedang kita alamin. Nikmatin aja dulu emosinya, tapi jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Nah, cara nggak berlarut-larutnya, ikutin workshopnya. Healing through comedy. Penyembuhan melalui komedi. Salah satunya itu. Ada yang lewat lirik lagu juga. Pokoknya nama acaranya itu Mental Health Festival, karena bulan Oktober ini bulan kesehatan mental nasional. Kalau nggak salah ya. Pas banget dong. Pas banget. Emang kebetulan dibikin gara-gara itu, Cing. Dibikin memang gara-gara memang lagi pas momennya, ada hari kesehatan mental nasional. Gitu. Iya. Ini buat yang kata si Keling ini, kalau lo berada di industri yang membutuhkan kreativitas, tapi saat-saat lo tidak kreatif, jangan bikin lo stres ya. Iya. Kalau lagi nggak kreatif terus kita paksain buat kreatif, kan tetap mentok kan? Iya. Ya udah, kalau lagi nggak kreatif terus kalau lu nambah stres tuh lu makin nggak kreatif kan? Makin nggak kreatif. Kalau lagi nggak kreatif ya udah nikmatin aja dulu, santai dulu aja kayak. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan dipecat bos. Iya. Ya kan, seenggaknya dinikmatin aja dulu, biar ya udah gua harus diem sejenak lah gitu intinya. Iya. Jangan lari terus lah. Capek juga lari terus. Benar. Iya. Oke lah kalau begitu. Keling, terima kasih. Sama-sama, Cing. Berbagi ilmunya udah mulai dari saham, cryptocurrency, bawang goreng recommended. Ini bukan karena di bawah dia pengen endorse ya, karena ingin menunjukkan bahwa ada saham yang gorengan. Tapi ini lo bisa beli di Shopee.
ini gue suka ngegadoin, jujur, karena ini pakai olive oil. Betul. Iya, garingnya tuh enak gitu. Kalau lo mau syuting ASMR tuh bisa pakai ini. Bisa. Krek gitu. Ya. Sama ini Cing, gue mau minta maaf kalau ternyata penjelasan saham atau kripto gue ada yang kurang tepat. Emang gue kan belum ahlinya. Tapi kan lo menjelaskan apa yang lo. Ya apa yang gue tahu aja. Kalau yang emang lo alami bahkan, bukan kalau yang lo tahu penjelasannya aja. kurang tepat ya minta maaf, diperbaikin aja, jangan dikatain. Ya. Malu. Enggak lah, lu dikatain tukang ojek aja. Hei, kan bisa dijadi materi. Iya. Camry. Iya. Gue malu kalau dibilang itu, malu bang. Tapi ruginya dia lagi banyak. Jadi lo bisa ambil opposite dari apa yang dikatakan, bukan apa yang dibeli oleh Yuda. Karena gue udah lihat memang ruginya banyak. Jadi kalau Yuda, lo umumin terus gak sih lo beli apa? Gue ngasih tahu apa yang gue punya. Oh. Jadi kadang gue belinya tiba-tiba. Jadi pas orang udah beli rame, gue baru beli. Jadi dia langsung deg-degan tuh. Waduh, si Yuda beli ini lagi. Ternyata beli lagi. Wah, kacau dah nih. Kacau. Sebentar lagi disuspend ini. Iya. Oke, dan jangan lupa juga silakan ikuti, ada kuotanya yang ikut. Nggak ada, karena kan lewat Zoom. Oke, harganya sekarang udah 100.000. 100.000. Dua event. 23 dan 30. 30. Dua-duanya harus diikutin supaya lengkap lah. Lo bisa menyelesaikan kesedihan lo lewat komedi. Betul. Iya. Oke, terima kasih Yuda Keling. Sehat terus. Amin. Berkah terus. Mudah-mudahan Cepet untung. Cepet untung. Iya. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Ya. Oke.